Selamat malam dan pagi dan siang dan sore untuk Keepers. Pintu Ikan Podcast Listeners. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari GKI Guntur. Boleh dikenalkan dulu nama, umur, apa lagi ya? Saya masih muda loh. Zodiak ya, muda zaman sekarang kan zodiak kan. Oh my god, gitu. zodiak. Iya boleh kok, silakan. Oke, halo semuanya, nama saya Ujun Junaidi, biasa dipanggil Ujun, melayani di GKI Guntur Bandung. Umur sekarang 32, udah tua loh saya. Masih muda itu. Masih muda lah ya. Millennials. Belum lanjut usia belum. Belum lanjut usia. Apalagi ini zodiak. Saya Zodiak. tuh zodiak kembar. Gemini. Gemini. Oh my god. Oh, Gemini itu yang orang sering ini ya, kesal sama Gemini ya? Oh iya, aduh itu cukup sensitif. Iya, Cukup kita sensitif coba itu ya. abis podcast ini reaksi kalian gimana? Atau malah ada yang komen, oh itu mah Gemini ngomong kayak gitu Pak. Benar banget. Salah itu, ngawur. Salah itu. Dilihat zodiak. Zaman sekarang tuh emangnya. Luar Zodiak biasa. mulu. Zodiak. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Bong? Nah, kan kita masih di Seven Deadly Sins ya. Seven Deadly Sins. 7 dosa manusia ya. Iya. Nah, kita tuh ya sebenarnya pengen bahas tentang nafsu. Nafsu. Tapi sebelum ke nafsu itu ya, mungkin kalau dari pendapat Kojun sendiri, Mhm. kalau dari definisi dosa tuh apa? Nih, Itu kan akarnya banget ya. benar banget. Pas dosa kita harus tahu dosa itu apa gitu ya. Dari situ baru kita nanti masuk ke detail. Luar biasa sekali ya. Ini ada di materi katekisasi. Oh, enggak dong. Bukan dari podcast, dari katekisasi Iya, ya. enggak dong. Ya, meskipun betul sih dibahas sih gitu. Tapi simpelnya gini ya. Rada teoritis sedikit tapi coba kita ini ya. Kita usaha tangkep meaningnya gitu. Kalau dari kosakatanya dosa, dari bahasa Yunaninya itu hamartia. Hamartia ini lebih literally-nya itu kayak miss atau meleset. Dosa tuh. Oh. Dosa tuh miss Oke, gitu oke, atau oke. meleset. Oke. Artinya apa? Ilustrasinya kayak kita main panahan nih gitu ya, atau main dart gitu ya. Nah, itu kan kita punya target tuh yang bulat-bulat itu Ya, gitu ya. betul. Nah, kita panah, set. Nah, jangankan nyampe ke tengah tuh gitu ya. Nilai tertinggi misalkan. Nyampe ke targetnya aja enggak, kita kemana gitu. Nah, itu tuh meleset. Pantat orang gitu kan jadinya. Betul, kan beda target dong. Beda targetnya. Nah, itu tuh meleset. Nah, itu tuh hamartia. Gitu. Nah, kaitannya apa sama dosa? Kaitannya adalah manusia diciptakan tapi Allah kan punya tujuan tuh kepada hidup manusia. Ternyata manusia nggak memenuhi tujuan itu. Jadi dia meleset dari tujuan Allah yang Allah punya terhadap penciptaannya. Nah, itu tuh dosa gitu. Jadi sesuatu yang miss dari tujuan Allah buat kita itu tuh dosa gitu. Nangkap ya? Nangkap ya? Jadi ada iya, jadi definisi itu sebenarnya sesimpel itu dosa tuh gitu. Harusnya kita diciptakan untuk sesuatu yang baik, malah kita ngelakuin yang semau kita yang literally itu buruk gitu. Kan miss tuh. Miss tadi malah jadinya ya. Miss, meleset. Nah, sekarang gampang nih ngukur dosa apa enggak. Nah, ini miss nggak nih dari kehendak Allah? Patokannya perintah Yes. kehendak dari Tuhan aja berarti Betul. ya. Udah miring dari situ udah. Betul. Sebenarnya mudah untuk menganalisa ini dosa atau enggak gitu ya. Meleset enggak dari kehendak Allah, tapi masalahnya kita kan manusia itu sering kompromi gitu loh. Sering tawar-menawar. Membiasakan Iya, ya gitu. meleset dikit-dikit gak apa-apa lah gitu kan. Kita tuh sering kayak gitu. Makanya kita sering hidup dalam dosa tuh gara-gara kita kayak boleh lah gitu. Lebih ke situ. Kayak dulu waktu sekolah berarti kayak nyontek sekelas nih. Ya apa-apa nyontek apa-apa lah, biasa lah, dikit semuanya juga. Dikit cuman sekali doang Yes, gitu ya. padahal yang namanya nyontek nggak boleh kan? Nggak boleh. Itu gitu miss. ya. Gitu. Iya. Betul Bener banget. sih banyak juga yang kompromi tentang dosa kayak misalkan bohong demi kebaikan. Tuh, sering banget itu dari dulu kan. Betul banget. Misalnya ada tamu nih, kita, White lie, ya. kita bilang apa namanya, nggak ada, bilang ada di rumah. Iya. Gitu. Ada kesibukan. Padahal ada. Itu sampai sekarang gitu masih dilakukan. Terus anaknya bilang kata mama nggak ada di Nggak rumah ada. gitu ya. Kata mama nggak ada di rumah, mamanya di mana? Di atas. Betul. Wah itu udah Oke. Mungkin udah cukup nangkep lah ya dari Ya. basic dari apa dosa Betul. itu sebenarnya. Betul. Nah kita kan karena membahas tadi 7 deadly sins, karena hari ini tuh nafsu kan ya. Nafsu. Jadi langsung kita perkecil aja nih Betul. dari nafsu. Betul. Nafsu itu apa sih kok?
Oke. Maksudnya kan ada yang kayak sorry nih, kayak misalnya apa ada mirip greedy. Greedy. Apa namanya? Rakus. Ya itu kan mirip banget tuh. Betul. Orang kadang suka kayak kenapa harus dibedain itu? Kenapa harus dibedain? Betul banget. Nah ini benar banget nih, ngomongin nafsu, cabangnya banyak banget gitu. Kayak tadi misalkan nafsu makan juga nafsu makan. Iya, tapi makan yang berlebihan bisa masuk ke dosa yang glutoni. Glutoni yang spesifik makanan tuh gitu. Nafsu terhadap uang jadi greedy, jadi tamak gitu ya. Harusnya cukup, malah pengen lagi terus jadi. Terus, nah ada juga seks gitu ya, yang lust itu ya, yang nafsu terhadap seks gitu. Anger juga nafsu. Iya. Marah gitu. Iya, jadi dari nafsu sebenarnya ini yang paling real itu nafsu sebenarnya. Jadi bisa kemana-mana. Bener gitu, bisa kemana-mana gitu. Jadi nafsu ini bisa menjadi akar dari dosa-dosa yang lainnya. Gitu. Jadi perwujudannya itu banyak banget kayak gitu. Nah, balik lagi ke definisi nafsu. Sebenarnya kalau dari perspektif Alkitab, nafsu itu sebenarnya bisa apa ya? Balik lagi ke konsep dosa. Itu tuh digambarkan nafsu itu segala sesuatu yang berlawanan dengan hal-hal yang spiritual. Itu nafsu. Gitu. Jadi segala sesuatu yang berlawanan dengan hal-hal spiritual. Kalau Paulus dia punya bahasanya keinginan daging. Dia versuskan dengan keinginan roh. Kayak gitu. Ya. Di suratnya Paulus bilang kayak gitu. Dia nyebutin tetapi hawa nafsu itu apa gitu ya. Dia kategorikan dengan konsep manusia lama dan manusia baru gitu. Nah, manusia lama itu dengan segala keinginan dagingnya, artinya hidupnya itu dikendalikan dengan keinginannya itu gitu. Keinginan daging jadi hawa nafsu, percabulan itu jadi kayak direndengin gitu loh. Di listing segala sesuatu yang buruk dan itu dikontraskan dengan segala sesuatu yang baik yang berlawanan dengan yang jelek tadi. Simpelnya nafsu itu adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan hal-hal yang spiritual yang dekat dengan Tuhan gitu. Itu nafsu. Dan itu bisa ngelit manusia ke hal-hal yang lebih jauh lagi kayak tadi gitu. Kita nafsu yang berlebihan soal makanan, marah juga, seks juga, uang juga gitu. Wujudnya banyak gitu, tapi akarnya satu gitu. Nafsu itu. Nafsu itu ya. Jadi lebih ke kayak gitu sih. 7 dosa manusia itu. Bahasa Sundana malah lieur. Ya. Mengganggu semuanya iya. gitu. Tapi uniknya dan menyebalkannya adalah itu nikmat. Iya. Mana dosa yang nggak nikmat? Yes. Gitu. Dan justru itu kan trapnya di situ gitu. Iya, Karena itu nikmat. Kalau dia nggak nikmat mah easy. Bener nggak? Ya iyalah tinggal tolak aja kayak kayak makanan yang kita Siapa sih yang nggak mau punya uang banyak misalkan? Siapa sih yang nggak mau apa ya kalau kita melampiaskan amarah kita ke siapa aja dan diterima enak banget gitu kan? Betul. Apalagi seks. Itu tuh udah kenikmatan anak muda di situ gitu. Ini bahasan ini relate banget ya. Iya, relate sekali nih. Ini yang dari tadi sudah terpikirkan gitu kan. Kita ini ada yang nama bahasa gaulnya tuh friends with benefit. Nah, itu lagi ramai benefits banget di sini ya tentu saja ya bukan benefit seperti temenin jalan, temenin makan gitu doang. Tapi karena yang seksual tadi karena dari aku ada dengar satu podcast yang Tatot. Nah, kita nggak sebut nama ya. Cuman dia ngomongnya itu mau menjelaskan tentang sex education. Tapi pas ditonton itu malah isinya menceritakan tentang bagaimana FWB dia gonta-ganti pasangan dia dengan semudah itu. Nah, itu kan udah mulai ngetren kok. Apalagi apa ya di kalangan anak muda nih, apalagi kan maba nih sekarang nih kan. Zaman-zamannya baru semester awal keluar dari rumah bebas dia di kosan atau di apartemen, bertemu dengan orang-orang baru, pasangan-pasangan yang baru. Jadi mereka membiasakan itu tuh. Itu gimana nih kok pandangannya nih kok? Iya sih. Dari nafsu tadi kan. Dari nafsu tadi ya, lari ke sana. Nah, sebelum situ kita harus ngerti dulu tentang seks gitu ya. Seks itu gift loh gitu ya. Itu statement yang harus kita pegang. Seks itu gift. Gitu. Dan kenikmatan juga gift sebenarnya, ya kan? Seks itu nikmat. Itu gift gitu, dan itu karunia Allah buat kita manusia. Ya, tapi kan balik lagi ke konsep dosa. Kalau itu miss, itu dosa. Gitu loh. Kalau itu miss, itu dosa. Nah, sekarang balik lagi ya. Kenapa Allah menciptakan kita dengan seks? Gitu ya. Kenapa kita bisa menikmati seks juga, yang adalah anugerah itu. Kebalik lagi tentang, ini karena saya
bagiannya Alkitab gitu ya. Ini bisa dibahas dari berbagai disiplin ilmu gitu ya. Dari psikologi bisa, dari biologi bisa gitu, dari cabang ilmu yang lain bisa. Tapi saya itu bukan keahlian saya, jadi saya nggak akan masuk ke sana. Saya masuk ke yang Alkitab gitu ya. Nah, manusia menciptakan Tuhan menciptakan manusia untuk, kalau di kitab Kejadian gitu ya, untuk rencana Allah yang baik. Dan Allah juga punya memberkati manusia dengan beranak cuculah gitu ya. Dan penuhilah bumi. Iya, dan penuhilah bumi gitu. Jadi ada unsur reproduksi gitu ya. Artinya manusia melahirkan, memiliki keturunan, memiliki anak gitu. Tapi jangan lupa seks juga punya fungsi, mungkin baru pernah dengar nih, rekreasi. Jadi gini loh, intinya seks itu betul untuk kita punya keturunan, ya iyalah, masa enggak? Nah, gimana caranya kita punya keturunan kalau nggak ada seks? Sudah diam aja berdua, tiba-tiba kita tepuk tangan jadi anak kan beda, nggak gitu dong. Betul. Tapi juga ada unsur rekreasi yang fun di situ, makanya ada kenikmatan di situ. Tapi poin yang penting adalah kapan kita boleh melakukan itu, gitu loh maksudnya. Dan iman Kristen mendasari itu ke konsep teologinya tentang pernikahan, gitu. Sex is a gift, dia nikmat dalam bingkai pernikahan, gitu loh. Ada syarat dulu tadi. Betul, ya? ada. Jadi itu yang nggak bisa kita tawar harusnya, gitu loh. Jadi kita boleh having sex gitu di dalam bingkai hubungan suami istri gitu. Sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan, yang kita mengerti. Karena kan nanti spoiler nih ya, nanti kalian mau nikah. Bukan spoiler tentang seks ya, tapi tentang pernikahannya. Gitu. Kalian married, nanti kan ada bina pranikah tuh. Kalau GKI ya, ada bina pranikah. Itu dibahas loh. Kehidupan seksual itu dibahas, gitu. Dibahas, kesehatan reproduksi dibahas gitu. Dan itu dibekali secara mature, kita orang dewasa yang mau married, yang mau nikah. Itu dibekali, dibahas supaya apa, kehidupan seks kita itu baik gitu. Nah, itu menjadi penting. Nah, balik lagi ke tadi ke FWB gitu ya. Ini kan berarti miss. Karena kan ya kita friends, nggak ada ikatan suami istri gitu ya. Pacaran aja nggak ada. Namanya friends, kita cuma teman dong gitu. Nah, itu berarti kan di luar konsep pernikahan gitu. Nah, jadi kan miss di situ dong. Miss di situ. Walaupun yang saya bahas kan dalam perspektif Alkitab nih gitu ya, dalam perspektif teologi gitu. Mungkin kalau dari perspektif-perspektif lain ada standpoint tersendiri tentang ini FWB. Bisa jadi sikapnya nanti mengiyakan kah atau menolak kah gitu. Tapi yang saya bahas di sini malam ini dari sisi iya betul gitu. Seks itu indah, nikmat dalam bingkai pernikahan. Gitu loh. Ya. Gimana? Kalian kayak wow banget gitu. Karena kita kan biasanya apa ya, ya memang si seksual itu ya tadi karena harus ada di bimbingan pranikah tadi, berarti kan sesuatu yang sebenarnya itu harus dipersiapkan, harus yang dibahas gitu. Bukan sesuatu yang tabu. Ya apa ya, datang ketemu langsung gitu kan sebenarnya. Cuman ya karena sudah itu ada satu yang aku pernah tangkap tuh, karena suatu kebiasaan yang sama-sama tadi kayak seperti nyontek tadi kelas, karena kita sudah sama-sama biasa, jadi kayak akhirnya malah kalau orang yang nggak ngerti, lu malah nggak ngerti. Betul sekali. Lu malah apa sih gitu. Malah yang salah jadi bener, yang bener jadi salah. Nah itu. Bener banget. Membenarkan yang salah gitu. Dan jadi kita kadang yang merasa kayak itu tuh salah, kita dijudge sama mereka kayak ya lu kayak orang bahasanya orang kampung lah gitu, nggak ngerti apa-apa. Padahal kan itu tadi bahasanya itu panjang gitu. Dan itu ya tadi apalagi kan dampak dari ya seks, kita ngomongnya seks FWB ini ngarahnya ke seksual bebas berarti ya, seks secara bebas itu ya penyakit lah, ya apa namanya, impact-nya banyak ya. Iya banyak gitu, nggak cuma sekedar terjadi malam itu, cuman ya apa ya, tapi kan ya ini karena kita membahas secara teologi gitu ya, secara kekristenan. Kadang soalnya pembelaan mereka itu ya ada yang bilang secara biologi. Mereka bilang kan ya umur dari umur hormonal gitu ya. 19 sampai 20. Kebutuhan. Akhir itu udah jadi kebutuhan, udah jadi ini gitu lah itu. Culture juga gitu ya. Kultur lingkungan segala macam ya. Tapi ya karena malam ini kita membahas lebih spesifik secara Kristen. Betul. Ya memang benar sekali itu ya gitu ya. Nah, aku punya cerita. Bukan cerita sih. Maksudnya gimana Alkitab memandang itu gitu ya.
Tahu cerita Yusuf di rumah Potifar? Oke, yang digodain ya. Yang digodain. Ya. Nah, menurutku kesimpulan dari cerita itu adalah bisa tidak berarti boleh. Nah, maksudnya gimana itu? Bisa tidak berarti boleh. Yusuf bisa nggak having sex sama istri Potifar? Bisa aja. Tapi dia tahu limitnya, dia tahu batasnya. Di bagian itu dia bilang, ini menarik banget. Di part itu istri Potifar merayu pakai kata-kata. Dia merayu pakai kata-kata sama Yusuf. Dia udah kondisikan semuanya dong. Rumah sepi, karyawan libur. Nyonya rumah, bisa dong. Dia punya power untuk melakukan itu kan. Situasi sangat mendukung, tinggal Yusuf. Ya, digodain Yusuf. Ya, digodain pakai kata-kata tuh sama istri Potifarnya. Menariknya, Yusuf jawab pakai kata-kata lagi. Yusuf jawab, kurang lebihnya gini ya, kurang lebihnya, semua di rumah ini aku kendalikan. Karena dia kan jadi orang kepercayaannya Potifar dong. Dia bisa mengendalikan semuanya. Bahkan ada tertulis di Alkitab, Potifar nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Saking semuanya itu dikasihin ke Yusuf. Dikasihin ke Yusuf. Dia udah manajer top banget deh gitu ya. Semua nggak dikerjain semuanya oleh Yusuf. Gitu. Tapi Yusuf bilang, semuanya aku kerjakan, tetapi satu hal yang gak aku sentuh, yaitu kamu, istrinya Potifar. Karena dia tahu limit, gitu. Dia tahu batasnya, gitu. Dan yang lebih menarik lagi, istri Potifarnya nggak gampang nyerah, men, gitu ya. Tetap memaksakan ya. Loh gitu, ya udah dikondisikan kayak gitu, dia nggak main kata-kata lagi, dia pegang bajunya Yusuf. Nggak main kata-kata lagi tuh. Udah langsung aksi. Langsung action. Nah, intensitasnya kalian lihat ya, gitu ya. Yang pertama part ngomong, Yusuf ngomong. Jadi kata-kata dibalas sama kata-kata. Yang kedua enggak. Langsung action, Yusuf ngomong lagi enggak? Yusuf nggak ngomong. Dia lari. Imagine, kalau Yusuf ngomong, jangan tante, jangan, atau sangat tidak mungkin itu ya. Kalah. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini, kata-kata dibalas sama kata-kata masih bisa. Tapi kalau udah action, intensitasnya, powernya itu udah beda gitu. Kalau udah action, lu nggak bisa lagi pakai kata-kata yang udah nggak bisa. That's why Yusuf lari. Walaupun konsekuensinya dia, ya kita tahu, dia dipenjara, dia difitnah dan lain sebagainya. Balik lagi ke poin saya adalah, bisa tidak berarti boleh. Bisa banget Yusuf memanfaatkan momen itu. Dia kan statusnya budak. Nah, budak dibeli sama Potifar. Nah sekarang misalkan dia having sex sama istrinya Potifar. Bisa jadi statusnya naik. Secara sosial misalnya. Bisa jadi, ya nggak tahu kita kemungkinan setelah cerita itu, kita nggak tahu gitu. Tapi Yusuf, kenapa Yusuf sampai lari gitu? Karena dia punya prinsip yang jelas. Dia takut sama Tuhan. Itu yang dia pegang. Dan dia nggak mau tembus barrier itu, dia nggak mau, dia tahu boundaries gitu, dia tahu limit dan dia nggak mau. Kalau misalnya dia masih lawan dengan kata-kata, saya tahu nih pasti saya akan tergoda gitu ya. Betul. Itu keren banget. Dan secara konsisten Yusuf nunjukin itu, ya kita tahu akhirnya dia di penjara, tapi ada satu statement di Alkitab yang bilang Tuhan memberkati dia. Even di penjara, ngerti kan maksudnya? Buat orang-orang yang jaga prinsip, buat orang-orang yang dekat sama Tuhan dan berani bayar harga, Tuhan gak pernah ninggalin kok. Yusuf contohnya, even di penjara, malah penjara jadi tiket tanda petik gitu ya. Jadi tiket dia jadi nomor 2 di Firaun menafsirkan mimpi dan di Firaun di Mesir gitu ya. Dan dia menghayati itu sebagai rencana Tuhan. Nah, kita tahu itu limit tadi. Ada tiket yang lebih besar Tuhan kasih. Ya. Kan balik ke FWB. Mungkin kita bisa bilang, ya gue bisa FWB. Bisa banget. Teman-teman gue melakukan, misalkan lingkungan mendukung. Dan lu banyak benefitnya lah gitu ya. Bukan hanya dari pasangan lu yang melakukan FWB, tapi lu misalkan punya social circle yang lebih gaul lah, yang lebih keren lah. Nggak ada ruginya kok melakukan gitu ya. Tapi balik lagi. Bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Belum tentu. Bisa, tidak berarti boleh. Dan abis itu percaya ya sama Tuhan. Kalau kita menolak tadi no limit, tahu limitnya, ada tiket yang lebih besar yang Tuhan bisa kasih. Kita nggak tahu kan, gitu. Yusuf endingnya kayak apa gitu. Gitu juga kita. Yang kita tahu ya pegang aja prinsip kita. Gitu.
Itu sih kuncinya menurut aku gitu. Karena dikit ya kok ya. Cuman aku tuh nggak tahu kalau yang ini. Ingat yang kisah Daud yang dia mau ngambil istri dari panglimanya, lupa namanya itu juga kan nafsu kan. Iya, Bathsheba. Dia atur bagaimana taktiknya supaya suami Bathsheba ini tadi suaminya Uria itu tadi mati di medan perang, jadi dia bisa minang gitu kan. Itu juga kan bukti nafsu yang ya nggak tahu limit, padahal udah seorang raja gitu ini. Makanya ini beda sekali ya antara Daud yang sudah raja, sudah memiliki semua, sedangkan si Yusuf tadi yang masih budak sebenarnya, di rumah itu masih ya orang suruhan lah gitu. Tapi karena tahu limit ya, tahulah akibatnya gitu ya. Dan kita tahu kalau kita mau bahas Daud tuh, lihat misalkan dia nyesal nggak setelah itu? Iya. Nathan negur loh dia. Pakai ilustrasi yang ngambil kambing padahal dia orang kaya gitu ya. Wah, Daud marah juga tuh. Wah, orang itu harus pokoknya dihukum. Nathan bilang itu loh gitu. Iya kan? Setelah itu dia nyesel. Baca aja Mazmur 51 tuh. Itu kan nyanyian penyesalannya Daud ketika dia tahu dia melakukan itu. Dia tahu dia menyesal dosanya. Lihat kan? Yusuf sih di penjara, tapi kan dia feel free man gitu loh. Dia damai sejahtera gitu. Bahkan Tuhan berkati di situ. Daud menyesal loh gitu. Nyesal banget akhirnya. Kan anaknya juga mati toh yang di situ gitu. Nah itulah maksudku ada konsekuensi yang kita nggak tahu sih setelahnya. Cuman ya sudah sama Alkitab itu sudah ditunjukin nih, bro. Kalau misalnya lo kayak gini, ya ini yang gini. Ya kita bisa ngelihat clue-nya gitu ya. Oh iya, garis besarnya tuh Alkitab Tuhan tuh sudah selalu ngasih. Gitu ya sampai sekarang gitu. Iya sih, ini memang ngebahas FWB ini komplikated sekali sih. Dalam pergaulan kita ini Bung ya. Betul, relate banget gitu ya. Mudah banget, sangat dekat banget. Wah, dekat. Ya, betul. Jujur aja tuh dekat gitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang kita tahu juga ya sudah melakukan segala macam ya. Jadi kalau dari cerita mereka tuh, aduh kok semudah itu gitu ya. Sedangkan kalau kita tahu yang tadi bimbingan pernikah tadi kan panjang itu bahasa tuh. Panjang sih. Bukan sesuatu yang ya yuk. Iya, betul. Dan itu gimana kalau misalnya di bimbingan pernikah itu memang tahapannya bukan tahapan awal kan. Itu tahapan akhir-akhir. Betul sih. Iya sih, betul banget sih. Dan balik lagi ke tadi, kita punya prinsip sih harusnya gitu ya. Harus punya prinsip. Know your limit ya. Betul. Karena akan ada hadiah yang lebih besar yang Tuhan kasih. Betul banget gitu. Dan itu ngaruh ke setelah merit nantinya. Coba lu biasain FWB dan lu nanti merit misalkan. Mungkin ini bisa dibahas sama psikolog yang lebih dalam banget nih soal ini gitu. Aku pernah dengar juga itu. Jadi kan ketika lu FWB, terus lu udah ngerasain seks dan lu udah merasakan gitu, dan nanti intensitasnya misalkan lebih banyak lagi, berulang kali dan lain sebagainya. Ketika lu merit, sama lah ketika lu misalkan ilustrasinya lu minum yang manis-manis banyak, terus akan kurang terus kan gitu. Nah, bahayanya adalah ketika lu udah merit, ya lu memandang pasangan lu gitu ya, istri atau suami lu sebagai objek gitu. Itu yang menurut gua kehilangan di situ. Padahal lu mau nggak ada lagi yang ya tadi sebenarnya itu tuh asik, cuman karena ya harusnya di dalam lingkup pernikahan itu yang membuat jadi bumbu lah bahasanya. Sedangkan karena udah selalu sering, jadi pas di merit itu udah jadi sudah biasa. Apalagi ya aku pernah dengar itu kalau udah merit, ya itu tadi misalnya dia masa lalunya dulu biasa untuk melakukan itu. Nah pas merit itu misalnya sama orang ini, dia membandingkan lagi sama masa lalunya. Nah, itu kan dulu, iya kan? Kayak, wah gue dulu waktu sama cewek yang ini, dia lebih ya kita ngomong karena udah di seksualnya, ya dia udah lebih bisa, dia udah lebih, sedangkan istri saya nggak bisa, istri saya nggak mau, istri saya ini, jadi kayak ada pembanding itu. Betul. Dan itu kan fokusnya ke siapa sih? Gitu. Nah, iya. Fokus seks itu kan jadi ke diri lu gitu, jadi selfish banget kan. Gitu. Padahal harusnya itu hubungan bersama gitu. Betul. Nikmatnya di mana? Kalau gitu kan lu egois banget kesannya gitu. Kesannya kalau standar lu nggak terpenuhi berarti pasangan lu jelek atau pasangan lu buruk atau pasangan langsung masakan orang yang kita cintai kita perlakukan seperti itu gitu. Itu kan udah kurang banget level. Itu tadi akibat dari tadi bisa ada penyesalan di akhir. Bisa sampai ke sebegitunya gitu kan. Padahal kan seks itu bukan hanya yang tadi kan. Ya kasihan sih kalau sampai levelnya sampai nggak kebayang sih ya, udah kayak gitu, maksudnya udah jadi maksudnya ada penyesalan terus tiap hari kan, kenapa saya meritnya sama ini, kenapa nggak sama yang itu, jadi rusak. Iya, nggak
nggak menutup kemungkinan kan pernikahan itu ya kita nggak tahu gitu bisa bertahan sampai kapan. Merusak banget sih kalau itu ngeri gitu loh, maksudnya impact-nya bisa sampai sebegitu. Walaupun saya nggak ahli di situ gitu. Nah itu teman-teman tuh siapa tahu bisa di follow up di episode berikutnya. Episode kapan kita nggak tahu gitu ya. Bisa jadi kesana. Ujungnya gitu. Ya. Poinnya adalah impact-nya nggak bisa kita tebak sih sampai sedip apa, sejauh apa. Pokoknya intinya ya itu tadi yang dibahas di Alkitab tadi, penyesalan di ujung. Betul. Pasti ada penyesalan di ujung. Betul. Walaupun orang ya punya argumen lain mungkin gitu ya yang mendukung FWB gitu, pasti kan punya ini juga dong, punya statement point tersendiri gitu. Tapi buat aku, kita para pemuda Kristen nih ya kita punya prinsip lah gitu. Punya prinsip di dalam hidup, kita orang Kristen, kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Ya kita keep ini. Kita keep ini identitas kita gitu. Ya kita tunjukin bahwa ya kita beda gitu. Nggak apa-apa loh berbeda gitu ya. Iya, itulah Kristen, jadi terang di dalam kegelapan. Betul gitu. Tapi satu lagi nih kok, ada satu lagi. Ini mungkin banyak juga dari Pipers ya. Aku nggak mau ngejudge nih. Kita Kristen tuh nggak boleh ngejudge kan. Kita hanya menunjukkan terang Tuhan. Cuman apa ya? Adalah yang udah pernah. Nah ini apa yang Kak Ujun bisa kasih buat mereka yang udah pernah dan ya apa yang harus saya perbuat? Benar. Nah ini apa nih kok? Betul. Dan mereka kan biasanya kayak adiksi gitu. Iya, betul. Pengen keluar dalam gitu. lingkaran ini gitu. Ini apa nih kok yang bisa kasih dulu untuk Pipers malam ini ya? Benar. Yang pertama pasti kita punya rasa bersalah dan itu mengganggu. Gitu. Karena kita tahu itu salah dan kita terobos. Berarti ada rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini pada satu poin itu baik. Itu titik awal kita untuk bertobat istilahnya gitu ya, untuk keluar dari situ. Dan itu harus dijaga. Yang bahaya justru rasa bersalah udah hilang. Itu itu bahaya gitu. Tadi membiasakan tadi. Betul gitu. Kayak udah hobi, udah biasa. Nah itu yang bahaya gitu loh. Bahaya banget kan. Ini tas ini ya. Satu, kalau ada rasa bersalah itu baik gitu. Tapi jangan tenggelam juga. Artinya kan kayak udah berdosa banget, udah salah banget. Pada taraf tertentu rasa bersalah itu baik. Lalu yang kedua, kita belajar dari Daud, dia ditegur oleh Nabi Nathan gitu ya, dia mengakui kesalahannya gitu. Nah teman-teman nggak harus nunggu ditegur gitu sama siapa gitu, dan ya mungkin ya ketika kita mengakui itu, ya itu langkah pertama gitu. Mengakui itu langkah pertama loh. Oke, gue salah, itu udah step awal untuk kita mau keluar atau mau bertobat dari situ gitu misalnya. Lalu yang ketiga, menurut saya kita cari helper gitu lah, cari penolong gitu. Bisa siapapun gitu ya, orang yang benar-benar kita bisa open sama dia, kita bisa percaya total sama dia, entah mungkin pendeta, entah mungkin bestie, best friend kita, sohib kita gitu. Carilah orang yang benar-benar bisa nerima, bisa percaya, even profesional boleh gitu, itu boleh banget. Pasti kan mereka bisa keep rahasia ini konfidensial gitu, dan berproses di situ. Mulailah berproses di situ. Gitu. Mulai berproses di situ. Mungkin proses setiap orang beda-beda gitu. Nggak usah kita target sebulan 2 bulan ya, nggak tahu juga gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi komitmen gitu. Komitmen untuk kita nggak mengulangi itu gitu. Nggak kan kita komit mau keluar justru gitu. Nggak seperti itu gitu. Dan jangan lupakan Tuhan gitu. Poin terakhirnya itu jangan lupakan Tuhan. Ini pergumulan gitu. Yang namanya bergumul ya harus bergumul bersama dengan Tuhan. Doakan itu. Percayalah Tuhan Maha Pengampun, yes, tapi jangan tanda petik memanfaatkan belas kasihan Tuhan untuk gue jatuh lagi. Gue ini lagi. Nanti dapat tegurannya beneran tuh. Ya, istilahnya gitu kan. Kita aja kalau berulang kali orang ngeselin kita, kita kesel ya. Kita kesel. Ya, Tuhan bisa jadi kesel, bisa jadi enggak ya, kita nggak tahu. Tapi jangan tanda petik alibi, Tuhan baik, pasti gue memaafkan dengan mudah ya. Jangan seperti itu. Komit dan terus berusaha untuk menjadi ya lepas gitu, untuk lebih baik gitu. Kalau bisa sendiri, it's okay, itu baik. Tapi kalau nggak bisa, cari penolong. Jangan ragu untuk itu gitu. Soalnya kan kalau sendiri mungkin kita akan jatuh lagi karena kita nggak punya support gitu dari orang perlu lain. Juga untuk ada support tadi. Betul, karena orang itu yang akan nolong kita untuk ya kita jadi lebih powerful. Dan Tuhan bisa pakai dia kan untuk kita pulih istilahnya dari situ. Itu Pipers. Jadi apa namanya,
kita ya malah bagus, ada merasa bersalah tadi, ada merasa wah gua berdosa dibanding udah nggak ada sama sekali, itu udah salah itu ya udah banget sih. Gila udah lost banget. udah waduh ini udah nggak tahu lagi jalan. Alarmnya udah nggak bunyi. Ya itu udah malah berbahaya. Jadi ya oke ngerti. Aku jadi kepikiran ini sih, aku pernah lihat video di TikTok gitu, jadi tentang serenity prayer. Ya. Jadi tentang dia nerima apa ya kata-katanya lupa ya aku. Kayak dia bisa nerima masa lalu dia dan dia yakin kalau dia bisa mengubah masa depan dia juga. Ya. Pulih Jadi dari mungkin buat menerima apa yang nggak bisa kau ubah, gitu ya. Lalu yang terakhir itu keberanian untuk mengubah apa yang bisa diubah. Betul, harus berani sih ya. Kalau kita mau berhenti ya berani. Untuk mengambil langkah pertama dan berkomit tadi. Dan yang terakhir tuh kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Apa yang bisa saya ubah dan apa yang nggak bisa saya ubah. Kita butuh wisdom gitu dari Tuhan. Keren banget. Enggak, itu beneran lewat di TikTok terus aku ingat ya bener nih untuk adiksi juga gitu. Nah jadi mungkin untuk Pipers berikut ada ya pembicaraan kita lah mengenai nafsu terutama di bagian seksual ya, karena itu yang sudah mulai meranah di dalam pergaulan anak muda ini. Nah, jadi paling untuk yang bukan belum ya, jangan kecemplung. Jangan belum bahaya. Kesannya akan ya. Jangan kecemplung, jangan kecemplung. Kalau yang udah kecemplung, terima. Ya itu sesuatu yang salah dan ya punya kekuatan untuk berubah. Gitu. Betul. Nah, mungkin untuk mendukung bahasan kita malam ini ya, seperti biasa. Kita punya AOTD. Apa tuh Bong? AOTD Bong. Ayat of the day. Ayat of the day. Siap. Dari diskusi panjang sebenarnya bersama Mbah Google. Dan ada sedikit percikan-percikan dari Tuhan melalui kita dapat di Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Emang harus disalibkan itu ya daging-daging gitu ya. Daging-daging kenafsuan tadi. Mungkin begitu dulu aja. Ya, malam ini kok kita sebenarnya panjang cuman karena dibatasi oleh waktu. Siap. Mungkin ada next lagi dan kita masih ada ini ya Bang ya. 7 dosa tuh kemarin kita masih 3 ya. Sekarang banyak banget sih dosa ya. Nggak berhenti capek. Laliur. Masih ada kerakusan, murka, kemalasan ya. Benar. Nah itu mungkin sampai sini dulu kita podcast kita malam ini. Jangan lupa satu lagi untuk ikut Persekutuan Pemuda kita ya. Ya, kita habis ini tanggal 29 ini. Nanti dicek juga di GKPMI ada Persekutuan Pemuda offline dan ada kejutan-kejutan yang kejutan. Kalau mau bertemu dengan Abang Limbong yang datang. Atau Koko Miguel yang ada di belakang layar, boleh juga tinggal datang aja ke GKI Maulana Yusuf. Kita biasa jam 6 sore malam ya. Jam 6 sore. Jadi kalian dibanding ya gabut-gabutnya akhir bulan di kosan atau di rumah gitu kan, mending join aja kita. Dan kita juga udah ada kebaktian ya, udah ada kebaktian pemuda. Kita sudah mulai rutin di jam 6 sore. Ya untuk pemuda. Ya, kita jam 8, jam 10 sama jam 6 sore. Cuma untuk pemuda jam 6. Jadi kalau ada yang mau melihat yang manis-manis gitu kan ya. Atau bertemu dengan kita ya, Iya, asar-asar yang manis. Iya, asar-asar yang manis dan lucu gitu. Boleh aja langsung datang ke GKI Maulana Yusuf. Jalan Maulana Yusuf nomor sekian, bisa dicek aja langsung di IG-nya. Udah boleh. Lupa dia nomor. Oke. Makasih banyak ya Ko Ujun. Thank you udah diundang juga. Direpotkan dengan seksualitas. Luar biasa ya. Hot topic ya. Hot topic malam ini ya. Siap. Oke, siap. Begitu dulu Piper, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Thank you. Dah. Bye.